Sahabat Pusaka Jawa, dilihat dari tampilannya ini sangat gagah sekali. Gagah. Kenapa dibilang gagah? Ini pada umumnya, sahabat Pusaka Jawa, pada umumnya look itu biasanya ke kiri dulu. Ini ke kanan, sahabat Pusaka Jawa. Ini ke kanan, biasanya kan dari sini dulu nih ngeluk. Dari sini dulu. Kalau ini ke kiri. Ya, Ki. Iya, Looknya ke kiri. Nah, ini dan warnanya juga istimewa itu. ya, ini warnanya keabu-abuan dan membatu, sahabat Pusaka Jawa, karena saking lamanya proses alam ya, Ki ya, proses umur ya, yang tidak bisa dibohongi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan bahas esoterinya dulu. Saya pengen membahas esoterinya sampai detail. Mudah-mudahan Allah kasih izin saya tidak lupa, karena saya sering ketika mau membahas, ternyata begitu video sudah selesai jadi, kok ini nggak dibahas ya, lupa ya. Namanya saya memang kadang tidak, ya saya omongnya dulu lah. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dulu looknya look berapa, kita hitung ya. Karena ini looknya dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya 7 sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang saya, sahabat Pusaka Jawa perlu ketahui, ini di bagian bawah lebih kecil, di atasnya looknya gede. Ini ciri-ciri dari look Singosari. Kesannya gagah berwibawa. Jadi di bagian sini ramping, tapi di bagian sini gede. Ini punya maksud dan tujuan. Waktu itu pada zaman Singosari itu ada ekspedisi Pamalayu. Kalau tidak salah ya, 1211-an. Ekspedisi Pamalayu kan melakukan ekspedisi ke Sumatera, ya kan, Sriwijaya lah ya, mungkin di situ ya. Nah, itu agar keris-keris dari Singosari menampilkan satu kegagahan gitu. Jadi kayak semacam simbol gitu loh ya. Jadi atasnya itu lebih besar daripada bawah. Mungkin kalau orang bilang kebanting ya, tapi enggak, ini punya makna filosofi tersendiri. Kemudian Tuanya itu kerejeki, kewibawaan, pengasihan, intinya, dan juga intinya gini, ini keris itu full kewibawaan, Mas. Kewibawaannya gede. memang saya rasakan, saya pegang keris ini beda, kelihatannya katon gagah, katon berwibawa, memang iya. Nah, kata-kata berkewibawaan itu full semua, dan intinya untuk kerejekian yang namanya sengkala itu, kerejekian yang warna gemas itu untuk semua apapun yang kita lakukan, mau kita kerja ke orang, mau kita Berdagang, bisnis, mau kita apa, itu semua. rezekinya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir, kita sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan pendapatan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini masih tetap bersama dengan guest star saya, Ki Landak Jawa, yang spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga gini Mas, di episode kali ini sahabat Pusaka Jawa, siap. kita akan membabar salah satu keris yang secara sejarah juga sangat bagus. Siap. Dan secara intinya tetangga sebelahnya juga akan sangat bagus. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kenapa Ki Landak Jawa itu ngomong begini? Ini berdasarkan dari keahlian Ki Landak Jawa dalam esoteri. Ya, kalau masalah esotori luarnya kan Ki Landak Jawa tidak begitu paham. Tapi Ya.
tadi kan bocoran nama Mas Koko Siap. sedikit. Jadi Oke. sangat istimewa semuanya. Siap. Kata Mas Koko kan ini istimewa. Oke. Kata saya secara dalemannya juga istimewa. Ini memang masuk lemari saya, Ki. Ini keris termasuk yang masuk dalam lemari karena ada beberapa pusaka lah ya yang masuk brankas. Saya ada lemari besar. Ya, lemari besar itu ukuran berapa ya? Mau 2 meter, hampir mau berapa sap? 4 apa 5 sap itu isinya dulu saya tak isiin keris. Orang mah brankas pakainya duit, Emas lah. emas, saya keris. Cuma Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur keris apakah dulu pernah saya review, cuman ini akan saya review ulang karena biar lebih detail dari segi esoteri karena ini menurut saya sangat item rare. Super istimewa. Soalnya gini, tadi intinya gini kan, kita kan mau bubar ini juga gini, ntar dulu gitu. Ntar energinya udah belum mau dibabar aja udah mau saya coba tembus aja kan lumayan Siap. tadi. Ya. Oke, tadi Ki anak Jawa waktu rehat duduk kita minum kopi sama ngerokok. Saya keluarkan keris ini kemudian ada benturan. Artinya memang energinya sangat besar. Tapi ya saya mau dibabar gitu. Ya setelah seiring berjalannya waktu ya insya Allah atas izin Allah dengan juga manfaat kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin tadi udah mau. Siap. Jadi kita ayo lanjut Mas kita babar. Siap. Ki. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko sandang walikat. Kemudian kalau kita lihat dari mendaknya ini mendak meniran, kemudian dari handle-nya ini istimewa. Handle-nya ini bentuknya singa tapi dililit oleh ular. Jadi singa itu dililit ular. Nanti tak lihat lagi. Apakah ini singa tapi kepalanya singa, ternyata bukan dililit ular, kepalanya singa, badannya ular ternyata, Ki. Ya, jadi ini kepalanya singa tapi badannya ular, bukan singa yang dililit ular, bukan, ternyata kepalanya singa dan dililit oleh ular. Enggak, Dingki. Memang naga. Bukan singa ya, Ki ya. Naga karena ada tanduknya itu. Ini naga. Itu naga. Naga itu ada, memang ini berarti handle-nya adalah handle naga. Mas, kalau lihat di sini muka sini sama muka sini itu lain, Mas. Siap. Berarti 2 naganya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini naga, sahabat Pusaka Jawa, itu ada tanduknya ya di atas dan ini badannya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, dilihat dari tampilannya ini sangat gagah sekali. Gagah. Kenapa dibilang gagah? Ini pada umumnya, sahabat Pusaka Jawa, pada umumnya look itu biasanya ke kiri dulu. Ini ke kanan, sahabat Pusaka Jawa. Ini ke kanan, biasanya kan dari sini dulu nih ngeluk. Dari sini dulu. Kalau ini ke kiri. Ya, Ki. Iya. Looknya ke kiri. Nah, ini dan warnanya juga istimewa itu. ya, ini warnanya keabu-abuan dan membatu, sahabat Pusaka Jawa, karena saking lamanya proses alam ya, Ki ya, proses umur ya yang tidak bisa dibohongi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan bahas esoterinya dulu. Saya pengen membahas esoterinya sampai detail. Mudah-mudahan Allah kasih izin saya tidak lupa, karena saya sering ketika mau membahas ternyata begitu video sudah selesai jadi kok ini nggak dibahas ya, lupa ya. Namanya saya memang kadang tidak, ya saya omongnya dulu lah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dulu looknya look berapa, kita hitung ya. Karena ini looknya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, looknya 7, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang saya, sahabat Pusaka Jawa, perlu ketahui, ini di bagian bawah lebih kecil, di atasnya looknya gede. Ini ciri-ciri dari look Singosari, kesannya gagah berwibawa. Jadi di bagian sini ramping, tapi di bagian sini gede. Ini punya maksud dan tujuan. Waktu itu pada zaman Singosari itu ada ekspedisi Pamalayu. Kalau tidak salah ya, 1211-an. Ekspedisi Pamalayu kan melakukan ekspedisi ke Sumatera, ya kan, Sriwijaya lah ya, mungkin di situ ya. Nah, itu agar keris-keris dari Singosari menampilkan satu kegagahan gitu. Jadi kayak semacam simbol gitu loh ya. Jadi atasnya itu lebih besar daripada bawah. Mungkin kalau orang bilang kebanting ya, tapi enggak, ini punya makna filosofi tersendiri. Kemudian kalau kita lihat dari ricikannya, sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya, saya dekatkan.
Ini ada pudak sategalnya. Ya, ini jelas kalau kita lihat aslinya sahabat Pusaka Jawa, ini ada pudak sategalnya ini. Ini sini set sampai ke sini set ini. Kemudian ini memakai tikel alis, kita raba jelas antik. Kemudian kembang kacang pokok, ada jalen, ada lambe gajah. Ini lambe gajah kayaknya 2. Kemudian di sini memakai serawean, memakai gelumbangan, juga di sini juga memakai apa? Greneng ya. Ini kemungkinan ikutnya kalau kita lihat di buku dapur ya, di buku dapur itu hampir mirip-mirip dengan Panji Semedi. Seperti itu, Panji Semedi. Walaupun di Panji Semedi itu memakai sokokan rangkap. Tapi ini lebih dekat kepada Panji Semedi. Ya, karena dengan ciri-cirinya lebih mendekati ke Panji Semedi. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya katakan aja lah Panji Semedi aja lah ini, karena yang membedakan cuma di sokokan aja. Karena di dapur yang lain saya tidak temukan untuk ricikan seperti ini. Ya mungkin lebih dekatnya ke Panji Semedi. Jadi ini adalah Panji Semedi Singosari. Nah, kalau kita bicara tentang Singosari, tentunya kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Saya sebutkan dulu ciri-ciri dari Tangguh Singosari sebelum saya bahas tentang tentang pamornya, makna filosofi dari Luk 7 ya. Sekarang kita lihat dulu dari dari ciri-ciri atau pasikutannya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya kan kaku ya Ki ya. Kalau Mojopahit kan dari bawah sampai ke dari bawah semakin ke ujung semakin ramping. Jadi begini Ki, setiap kerajaan itu mewakili produksinya masing-masing, gaya stylenya masing-masing. Kalau Singosari kita lihat gagah beribowo. Kalau Mojopahit itu wingit Ki. Dari bawah semakin meruncing terus luke kewes, tapi kelihatan wingit. Kalau ini ya pasikutannya ini kaku dan agak wingit tetap prigel. Walaupun kelihatan tapi kan masih terlihat prigel looknya ya. Kemudian bilanya berukuran sedang. Ini bilanya berukuran sedang. Coba kita ukur ya, sahabat Pusaka Jawa. Sabar ya Ki ya. Karena ini saya pengen membabar lebih detail. Bilanya berukuran sedang, ini berukuran 34 cm ya. Ujungnya juga tidak begitu runcing. Kita lihat ujungnya tidak begitu runcing. Kemudian warna besinya itu hitam keabu-abuan, nyabak. Nyabak ngerti? Sabak. Ki Landak nggak tahu ya. Nyabak itu batu yang buat nulis papan tulis yang dulu tuh orang tua dulu, bapak saya masih sekolah pakai sabak, nyabak. Besinya hitam keabu-abuan dan nyabak ya. Kemudian menancapnya pamor pada permukaan bila itu lumer dan pandes. Artinya lumer artinya hampir merata, kemudian pandes menancap dalam pada bilah. Kemudian juga penampilan pamornya lembut, suram dan kelem. Ini kan penampilannya tuh. Gregel. Suram dan kelem. Kemudian gandiknya berukuran, ini gandiknya ya, kita lihat dulu. Gandiknya berukuran sedang dan agak miring. Ini gandiknya sedang agak miring ya. Kemudian sirah cicaknya panjang. Kita lihat di bawah. Ini sirah cicaknya panjang ya. Pada gonjok bentuknya lonjong dan memanjang. Ini estimasi Singosari. Ya, saya pernah sudah ditangguh juga dengan kurator. Kurator itu orang yang biasa bikin sertifikat di museum. Ya ini Singosari gitu. Berdasarkan dari dia juga pegang besinya sih. Ini memang Singosari. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya sudah lihat pucukan bilahnya, sudah lihat pamornya, gonjonya, belumbangannya. Ya, ini silahkan Ki ditayu. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya, tapi saya yakin ini ada tetangga sebelahnya karena dulu pernah dibabar oleh Mas Gege, tapi mungkin akan dibabar lebih rinci lagi nama khodamnya, dibabar lagi ya akan lebih rinci oleh Ki Landak Jawa. Silahkan Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Tangguh Singosari, tentunya Singosari itu sebelum adanya Mojopahit, kerajaan Singosari. Singosari menjadi terkenal dengan cerita yang dipimpin oleh Ken Arok. Ya kita tahu Ken Arok mempunyai pusaka keris yang namanya Empu Gandring. Keris Empu Gandring, keris yang diciptakan oleh Empu Gandring, dan keris itu dapurnya tidak tahu. Konon katanya keris Empu Gandring itu ya belum jadi. Karena sebelum belum jadi itu Ken Arok sudah ngebet mau diambil. Bahkan ketika diambil handle-nya masih pakai kayu ricangkring. Kemudian karena ada perbedaan pendapat bahwasanya ini belum jadi, akhirnya ribut. Kemudian terjadilah tragedi penusukan kepada Empu Gandring yang akhirnya
akhirnya itu Empu Gandring meninggal, dan sebelum meninggal Empu Gandring itu memberikan satu kutukan bahwasanya nanti anak cucu kamu akan mati dengan keris ini. Gitu, sampai 7 turunan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita tentang bicara Panji Semedi juga tergolong keris yang agak susah. Apalagi ini memakai pudak sategal. Yang kanan kiri seperti itu ya, pudak sategal. Keris memakai pudak sategal mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada keris-keris yang lain. Ini ricikannya komplit, ada serawean dan besinya pun membatu hitam keabu-abuan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang look 7, tuah atau angsar dari look 7 adalah sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya look 7 itu agar si pemilik look 7 itu mempunyai wibawa yang besar, kekuatan atau power di omongan. Omongannya itu ketika dia memerintah kepada orang, orang itu nurut. Ketika dia menghardik, orang itu akan gentar. Ketika dia berbicara, orang itu akan mempengaruhi lawan bicaranya. Look 7 itu seperti itu. Ada yang bilang pitu adalah maknanya dari pitulungan, agar kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Juga memakna pitulungan adalah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dari sini kita bisa melihat isoteri lebih dalam, lebih jelas. Mudah-mudahan Kilanak Jawa bisa berkomunikasi, karena sebelum kita bikin video ini ternyata memang ada benturan energi sampai Kilanak Jawa bilang itu orangnya gede banget itu dan mengganggu energi dia. Saya bilang silakan dikomunikasikan agar tidak mengganggu ketika nanti kita bikin YouTube ini. Setelah itu ya kita bikin video ini seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamornya, ini pamornya adalah waswutah. Waswutah kita ketahui mempunyai makna filosofi agar orang itu dimudahkan dalam mencari rezeki, ya, dan mempunyai ketentraman. Kemudian di waswutah juga sering terselip pamor-pamor tiban, seperti pamor maghrib, pamor selamat, dan lain sebagainya. Makanya di waswutah juga terkadang terkandung tuah yang tersembunyi seperti untuk singkir geni juga ada. Jangan anggap waswutah itu pamor yang biasa. Ada pamor-pamor yang min rahmatillah, atau pamor bahasanya apa ya, pamor yang tidak disangka-sangka. Pamor tiban yang mempunyai waswutah kadang mempunyai mahar yang lebih tinggi, karena ada pamor terselip pamor yang mempunyai tuah yang sangat penting seperti itu, yang sangat jarang. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang belumbangannya atau pejetannya, ini mbata rubuh. Pejetan atau belumbangan ada 2, mbata rubuh dan adeg mbata. Kemudian kalau kita lihat dari kembang kacangnya, ini kembang kacang pokok, jelas di ricikan Panji Semedi itu kembang kacangnya pokok ya. Kemudian jalennya ada, kemudian juga lambe gajahnya ada, serawaiannya juga ada. Dan ini saya ikut utuh karena apa? Di bagian gonjo dan bilangnya masih rapat banget karena sudah membatu seperti batu ini. Dia karena umur ya, saksi sejarah, bahasanya seperti itu. Nek bisa ngomong mungkin ngomong kenyong urip pada zaman saya. Makanya di pusaka itu kan ada 3. Pertama, orang yang suka dengan pusaka, pertama dengan antikannya, yaitu suka dengan tangguh utuh sepunya. Yang kedua dengan isoteri atau dengan suka dengan isinya. Yang ketiga dua-duanya, isoteri dan esotori dia suka. Nah, untuk membabar tentang esotori dari tangguh utuh sepuhnya dibutuhkan satu keilmuan ya tentunya dengan belajar dengan para sepuh ya, para pini sepuh, dengan para senior keris, juga dengan memegang barangnya, juga dengan kemudian ada buku-buku yang perlu kita pelajari. Ini buku-bukunya di sini saya ada banyak sekali ya. Terus kedua, kalau dari segi isi tentunya kita membutuhkan orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa berkomunikasi, tidak semua orang bisa nayuh seperti itu. Karena dibutuhkan satu konsentrasi tinggi ketika kita akan masuk ke dimensi yang lain atau dimensi tetangga sebelah. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Kalau kita bicara tentang apalagi ini ya, gonjonya kan gonjonya speed rontal. Kalau gonjo speed rontal kan banyak ya. Gonjo speed rontal ada gonjo speed rontal, ada gonjo kelap lintah, ada gonjo wilut, ada gonjo wuwung, ada gonjo sepang ya, seperti itu. Nah, gonjo speed rontal akan menurut saya kewes ketika diketemukan dengan look itu bagus seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang
looknya yang sangat gagah ini memang ciri khas tersendiri. Tadi saya bilang setiap kerajaan mempunyai ciri tersendiri produknya. Kayak Jenggolo biasanya untuk bagian sor-soran, bagian gonjo itu lebih tinggi. Singosari melakukan penyempurnaan lagi. Gonjonya tidak begitu tinggi, tapi dia di looknya itu dari bawah ke atasnya gede. Ya, kayak wong fitness kayak gitu ya. Silakan. Seperti ini. Iya. Perwujudannya. Perwujudannya Ki. Siap. Kemudian Soalnya di sini ini tuh ada naga. di mana Ki? Namanya naga Sukerta dan Sengkala. Oke, nanti saya tulis Ki. Udah selesai Ki? Udah. Oke, kalau Ki Lanak sudah selesai kita bahas langsung. Oke. Khotamnya sama Ki? Namanya itu Sukerta dan Sengkala dari Gunung Semeru di puncak Mahamerunya. Beliau ada di situ. Dua Ki berarti Sukerta Dan Sengkala. dan Sengkala. Sengkala. Terus Dan nama bentuknya apa Ki? Sukerta dan Sengkala itu naga. Bentuknya naga Yang ya? satu naga emas, yang satu itu naga hijau. Dan naga hijau ya. Emas itu untuk rezekiannya ya, manfaatnya juga Oke. untuk naga emas itu fungsinya itu untuk rezekian. Yang Sukerta yang emas apa yang hijau Ki? Yang hijau, Sengkala yang emas. Oh, Sengkala yang emas. Sengkala yang emas itu untuk Sengkala yang manfaatnya emas. untuk rezekian. Sengkalanya itu untuk pelancar kerezekian dan pelancar kewibawaan, itu masuknya itu ke Sukerta. Sukerta. Oke, ini tuah nih langsung nih. Apakah cuman ada itu saja Ki? Apakah ada? Jadi gini, Siap, silakan yang dulu Ki. namanya pemiliknya ya ada. Iya, Soalnya pemiliknya gini, dulunya. Oke. saat besi ini habis, tadi itu kenapa lama Mas? Iya. Sebelum dimulai kan saya udah komunikasi kan. Sebelum dimulai sampai masuk syuting itu saya melihat itu pemiliknya itu yang namanya Raden Ranggawuni. Raden Ranggawuni. Rangga. Wuni. Saat dia itu membuat ini itu dulu itu Ini mungkin begini Ki, saya mau tanya, apakah yang bikin Raden Ranggawuni atau Empu? Empu. Empu mungkin nyuruh ke Empu ya. Iya iyalah, orang mungkin lah Raden Raden. Iya, Raden Ranggawuni. Jadi ini dibikin itu sebelum beliau itu menjadi titik-titik. Oke, Raden Ranggawuni terus Terus ini dibikin itu saat dia itu masih jadi itu, belum jadi masih Raden. masih Raden. Oke, itu. berarti kalau bicara masih Raden berarti beliau bisa menjabat sebagai raja Ki. Mungkin seperti Intinya itu ya. Beliau itu Raden. Oke. Jadi saat masih panas, Mas. Oke. Saat masih panas itu sing lup-lup itu Masih warna merah. warna merah itu disiram dengan darahnya beliau. Jadi ini memang intinya nyatu menggor beliau ini. Oh, jadi nyepuhe dijadikan satu pakai darahnya dia dikucurin atau bagaimana lah ya? Ya intinya Adalah darah dia. memang waktu mau penyelesaian finishing itu Raden Ranggawuninya itu dilihatkan tadi itu di situ. Setelah itu dia black gini terus dicer gitu darahnya sama dia langsung gak di tempat lagi, berarti Istimewa darah banget segar. ya. Masih Dan dalam kondisi merah ya, campurin ke sini ya. Jadi memang ilmu kanuraganya beliau pun dan masuk ke sini gitu. Memang tersimpan. ada sahabat pusaka Jawa, ada salah satu Kita empu. jujur ya Mas, dari awal kan saya bilang saya melihat seperti ini gitu. Ada salah satu empu kalau mau bikin sampai nanya DNA. Ada empunya, ada sekarang masih ada. Jadi sampai DNA kamu apa? Ya itu kadang minta darahnya juga untuk penyatuan. Jadi Untuk ini saya baru ngasih tahu ke Jadi penyelarasan kalau ada yang berminat dan penyelarasan, saya nggak babar di sini. Intinya anggar salah, ya dadine malah orang bener. Nggak apa-apa dibabar aja Ki. Nggak apa-apa. Toh nanti kalau umpamanya susah-susah kan hubungannya ke Ki Landak. Sampaikan saja. Iya. Untuk penyelarasan. Oke, jadi udah, Ki Ranggawuni, Raden Ranggawuni. Dan ini kenapa ada budak setegalnya? Iya. Jadi setelah bertahun-tahun itu memang ini juga dimiliki sebelum dimiliki oleh salah satu bupati atau pendiri di sini, Mas. Pendiri mana? Sini kah? Kadipaten Tegal. Oh, bisa begitu ya. Ya, beliaunya juga hadir setelah tadi Raden Ranggawuni. Oke. Setelah kedua, beliau juga hadir karena memang beliau juga yang memuslimkan ini Sukerta dengan Sengkala, yang menaklukkan ini. Kenapa awalnya itu
auranya itu kenapa sekarang auranya sangat adem sekali karena Iya. beliau yang menaklukkan ini biar muslim gitu. Oke. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, keris itu muter. Ya Ki. Ribuan tahun jatuh ke siapa. Bisa marimu Jawa Timur, Jakarta dan lain sebagainya. Ternyata dulu pernah dipegang juga salah satu bupati di Sini. sini. Oke. Kalau bupati sini ya yang dulu-dulu ya mungkin ada. Yang dulu Mas, bukan yang Kalau bupati pertama Ki Gedes Bayu, setelah Ki Gedes bukan beliau. Gedes Bayu mungkin Anggawana. Ya, kita Ya, seperti itu atau yang lainnya lah. Ya itu buat PR lah. Intinya pernah dipegang oleh bupati salah satu bupati karena Tegal. jadi beliau itu yang menyempurnakan pemilik yang itu yang energinya gede terakhir itu yang mengislamkan Sukerta Oke, dan Sukerta dan Sengkala Sengkala. dan intinya energi negatifnya itu udah disingkirkan sama beliau. Oke. Sekarang kita bicara tuah, Ki. Kita bicara tua. Tadi kan ada bilang kewibawaan dan kerezekian. Nah, kalau untuk kewibawaan tadi siapa? Sukerta apa Sengkala tadi? Lupa saya. Berikutnya itu Sengkala. Sengkala ya, yang warnanya emas ya. Yang warnanya hijau namanya siapa itu tadi? Yang warnanya hijau Sukerta Ya, kewibawaan itu di Sengkala. yang Kehijauan. warna hijau, warna hijau. Berarti tuah, Tuanya itu kerezeki, kewibawaan. Pengasihan, intinya dan juga intinya gini, ini keris itu full kewibawaan Mas, kewibawaannya gede. Memang saya rasakan, saya pegang keris ini beda, kelihatannya katon gagah, katon berwibawa, memang iya. Kata-kata berkewibawaan itu full semua dan intinya untuk kerezekian yang namanya Sengkala itu, kerezekian yang warna gemas itu untuk semua apapun yang kita lakukan, mau kita kerja ke orang, mau kita bisnis, mau kita apa, itu semua rezekinya ada ya. cara menggunakannya itu satu. Oke. Beliau itu paling suka itu cendana Mas. Beliau itu paling suka karena dari awal itu ini tuh sering ini namanya itu di ukup sama cendana. Diukup cendana, diukup buhur cendana lah ya. Buhur cendana. Terus apa lagi Ki? Dia nggak suka minyak atau apa. Paling juga perawatan secara keris loh Mas. Apa sih? Ya minyak singer lah dicampur dengan, kalau bisa karena dia suka dengan cendana, berarti minyak singer dicampur dengan minyak cendana. Lebih enak. Habis itu setelah mau pakai diukup juga pakai buhur cendana. Dan juga kalau memang pemiliknya muslim itu sering di Al-Fatihain. Siapa Ki? Beliau. Siapa tuh? Kalau mau itu ya. Siapa yang di Al-Fatihah? Yang di Al-Fatihain itu Raden namanya Panji Semirang namanya. Oh, kok Panji Semirang siapa lagi Ki? Panji Semirang itu yang di Tegal itu. Dia namanya Panji Semirang. Yang bupati. Ya mau nama aslinya siapa? Tadi memperkenalkan namanya Panji Semirang. Kirim Fatihah yang dipegang, yang dulu pernah megang ini ya. Iya, namanya Panji Semirang. Fatihah ke Panji Semirang. Dia memperkenalkan ke saya ya. Oke. Panji Semirang namanya. Oke, terus gimana lagi Ki? Itu biar ini balance. Jadi biar imbang. karena energinya itu ada. Tadi awalnya itu ungu plak. Energi. Warna ungu plak. Oke. Tapi setelah beliau ini tadi yang terakhir megang itu yang menaklukkan itu ada energi warna putihnya. Energi plus putih ya. Tapi putihnya itu di dalam ungu itu kayak dilapisin warna putih itu, energi warna putih itu melapisi itu. Jadi kayak background. Jadi memang ungu tapi di belakangnya backgroundnya putih gitu. Ini memang karena ini ya, biar intinya kenapa di Al-Fatihain biar balance. Oke, siap. Gitu. Siap. Ya. Jadi yang namanya penggunaannya itu cukup itu. Oke. Cukup dipanggil lah mau. Ini ada perlindungannya dong pasti, saya yakin ini ada perlindungannya lah. Yang naga lorong lingker pan pirimen. Wong pan mlebu mae ana naga dhuwure pan mlebu ya sungkan. Ana nagane. Jadi kalau memang si yang orang jahat itu matanya terbuka. Iya. Dia akan melihat naganya. Tapi kalau belum terbuka seorone hawa sing wedi sing pernana sing keprimen. Iya. Wis pokoke wedi sing pernana urus setan primen rasane wis kayak gue. Dan lain sebagainya gitu ya. Lain jadi harus itu untuk protek. Ngeri ya. Bisa protek juga kalau kita juragan bawang ya bisa menjaga bawang. Juragan semangka kena menjaga semangka beli tinggal disambat aja ya. Iya. Ngeri ya. Yang dua itu. Intinya kalau untuk kerezekian dan lain-lain itu ada itu. Jadi di sini tuh banyak sekali Mas. Siap Ki, siap. Intinya
aja guyonan lah Siap. bahasane Kris Giata. Iya. Intinya kalau memang benar mau digunakan ditaruh pun jangan sembarangan. Siap Ki. Iki Heeh. terus siji Apa wong sing pengen duwe iki ya. Heeh. Puasa sate ana pantangannya ku langsung pantangan ditulis buat kelalen. Pantangan. Ada pantangannya. Pantangannya apa? Aja mangan sate ngono. Anger satene diseluruti wong ora apa-apa. Jangan makan sate di sama sindik ya. Berarti dicopoti ya satu-satu. Heeh. Ana maning buah. Ke pantangannya langsung. Sate yang ditusuk. Karena ini juga ada yang namanya singkir anginnya ada mas. Kalau ada angin gede itu bisa disambat dari yang namanya itu langsung siapa Rangga Wuninya. Oh. Karena saat penyataan itu dengan darah, jadi yang namanya darah ilmu kanuraganya beliau juga masuk ke sini sih mas. Intinya gitu. Dan masih banyak rahasia yang terdapat di sini tuh. Kalau sangat sudah banyak penyelarasan sekali. mungkin akan merasakan sendiri ya Ki ya. Tadinya saya nggak mau membuka Iya. intinya, cuman penyelarasannya ini. Oke, silakan Ki, penyelarasan Ki. Perlu 17 hari yang namanya orang itu mandi di kali. Gue ya angel lo ya 17 hari. mandi di kali. Heeh. Terus? Tapi penyelarasan secara khususnya Heeh. tanya ke saya. Karena ya wis ora tak bahas nang ngene wis Siap, intine. siap, Ki. Penyelarasan khusus ada. Ada ya. Orang 100 kali 17 dina tapi tapi monggo mantak babare kalau memang ada yang ingin serius. Oke. Tanya ke Mas Koko kita babar. Oke, siap. Biar Ki. detail soalnya. Siap. Terus gimana lagi Ki? Itu manfaatnya Penyelarasan sudah. sudah. Perlindungan sudah. Manfaatnya itu all in one. Iya. All in one Multifungsi. tapi dengan dosis yang gede, Mas. Siap Ki. Tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin ini untuk ini namanya untuk bisnis kita atau kerjaan kita atau apa, sambatnya yang naga emas. Yang naga emas intinya disambat dengan bakaran bukur itu. Sengkala. Langsung intinya ya saya ingin kerjaan saya gimana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Gitu Ini ya. cuma lantaran KPKP sing kuasa insyaallah. Siap Ki. Siap. Intinya Siap. seperti itu. Jadi ini penyelarasan sudah, pemakaian sudah, perawatannya itu diukup saja sama dicampurin tadi bila perlu minyak apa tapi singernya Cendana. Iya. Itu diukup per berapa kali sih? Dia ini memang beliau ini lahir di Jumat Kliwon. Cendana. Maksudnya penyatuannya itu pas dengan satu suro Jumat Kliwon mas. Jumat Kliwon ya. Oke. Jadi di satu suro itu saya sarankan ini keris ini dicuci. Iya. Saya Siap Ki. Ada lagi Ki? Itu kan perawatannya ya. Iya, perawatan. Minyak singernya dicampur minyak cendana dan setelah itu Ditaruh. di itunya Diukur. diukurnya dan saya sarankan ini tuh digantung mas. Tidak di kamar kita dalam keadaan digantung. Oke. Mau ditaruh, mau digantung, maunya ini tatakan. Kebalik. Aduh, maaf ya mas ya. Gimana ini mas? Copot aja. Oke. Jadi gini mas, semuanya ini beliau itu minta yang namanya pakainya mori mas, berarti putih. Terus? Mori doang. Heeh. Terus kalau memang mau dikasih kembang-kembang, mau dikasih enggak apa-apa, cuman dia mintanya taruhnya semuanya ini tatakan, ditaruh seperti ini. Gitu. Tidak diberdirikan begini Ki. Enggak. Oh. Tapi ada tatakannya. Ya berarti ada itu yang model saya samurai, tempat samurai kan begini ya, miring ya. Iya, Tapi ditutup putih ya. Ditutup putih. Oke, taruh di meja di situ ya. Bila perlu itu ya pakainya belarak. Ditaleninnya ngonet belarak. Apaan nih Ki? Murine. Belarak apa tuh? Belarak ngerti belarak ora? Iya, daunnya kelapa yang kering. Sing kering. Iya. Ki wis ditutup putih. Iya. Ditalenine ning ngene sing seteke ngono belarak. Oh, ana maning buaya. Soalnya biar energinya itu masih intinya enggak ini ya, biar enggak mengganggu ya. Siap. Biar energinya enggak mengganggu kalau karena soalnya biar dia itu dikeluarin kalau kita butuh. Siap. Tapi kalau memang sudah menyatu. Oke.
itu nggak usah dibawa juga. Perlunya kita apa, kita kan ini gini, kalau udah menyatu itu kita kan tahu manfaatnya sendiri. Siap. Gitu. Ngerasain sendiri Ngerasain ya, Ki, ya? sendiri Ngerasain aja. sendiri. Oke, siap. Ada lagi, Ki? Ya intinya itu sudah, penyatuannya sudah. Dan pesan-pesan dari beliau itu Silakan, Ki. jangan pernah kita itu intinya tamak. Dia bilang kalau tamak itu ada mantaknya ke orang pemiliknya. Mantak itu sahabat pusaka Jawa ana efek yang tidak bagus. Karena saat kita ya, benda ini kalau kita untuk tamak itu akan dikasih. Tapi kalau kita untuk kebaikan atau untuk apa, cukup aja. Ya, dia itu intinya ini keris ini saya bilang ini kalau orang punya ambisi, Iya, ambisi besar. ini tepat untuk teman jalannya. Oh, buat Ambisi. pegangan lah ya. Jadi Soal- pengusaha sukses gede sekalian. Walaupun intinya orang ibarat kata sanger dadi polisi ya seorang pangate AKBP lah, anger dadi Iya. anu ya bisa dadi jenderal atau Kolonel lah. intinya orang-orang yang punya ambisius Heeh. Pas cocok untuk pegangannya. Siap. Ambisi apapun itu, Siap, Ki. Keduniawinan. keduniawian. Oke. Tapi kalau sudah dapat jangan tamak kata beliau. Oh. Kalau tamak Nanti ada efek negatifnya. Artinya tamak begini sahabat pusaka, ketika sudah mencapai puncaknya jenengan itu jangan sampai berbuat yang tidak bagus. Ya, dan untuk jadi remnya saat apa yang kita capai itu terjadi, ya lakukanlah sedekah. Siap, Ki. Karena sedekah dengan orang yatim, dengan anak yatim, Siap. janda-janda tua, Siap. kepada keluarga kita yang masih membutuhkan. Siap. Nomor satu itu saya khususin itu kepada keluarga yang masih membutuhkan. Intinya gini, Siap, kalau Ki. kita bersedekah dengan orang lain, uangnya kita pan mangan bela berasa pimen ya. Iya. Kayak kue Oke, Ki. maksudnya. Oke. Ada lagi, Ki? Ada lagi Apa, Ki? kata hari ini. Quote, Ki. Quote berarti. Quote-nya itu satu, kalau kita tidak bisa menemukan di dunia ini banyak orang baik. Oke. Kalau kita tidak bisa menemukannya, setidaknya kita Oke. itu jadi orang baik itu gitu. Siap, Ki. Oke. Assalamualaikum. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.